Baru 1 menit, suami dan ibu mertua saya menggesek kartu kredit tambahan milik saya untuk membayar mobil mewah seharga miliaran. Mereka tertawa, mengira saya perempuan miskin yang baru saja mereka buang. Saya langsung memblokir kartu itu dari kursi kerja saya. Lalu saya berkata satu kalimat, bayar sendiri, dan rumah yang selama ini kalian tempati sudah saya jual 12 miliar. Wajah mereka berubah pucat dalam sekejap. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel kita. Gema ketukan palu hakim masih terngiang jelas di ruang sidang utama siang itu. Putusan perceraian telah resmi dijatuhkan. Anton melangkah keluar dari pintu ruang sidang dengan dada membusung. Kepalanya tegak. Tidak ada satupun raut sesal di wajahnya. Justru senyum puas mengembang lebar di bibirnya. Di sebelahnya, Ibu Yati berjalan dengan langkah angkuh. Matanya menatap rendah ke arah saya, yang berjalan beberapa meter di belakang mereka dengan tenang. Bagi Anton dan ibunya, hari itu adalah hari kemerdekaan. Mereka merasa berhasil membuang sebuah beban. Seorang perempuan yang selama ini mereka anggap tidak punya apa-apa, hanya menumpang hidup pada kesuksesan Anton. Nama saya Kirani, 38 tahun. Saya tinggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tapi yang tidak mereka tahu, saya bukan perempuan menumpang selama bertahun-tahun. Saya menyembunyikan satu hal dari mereka. Saya adalah direktur utama sebuah perusahaan berskala internasional. Saya membangun semuanya dari nol. Dan saya tahu persis kapan saya harus diam. Saya merapatkan jilbab saya. Saya berdiri menunggu mobil jemputan tiba, membiarkan mantan suami dan mantan ibu mertua saya larut dalam ilusi kebahagiaan mereka. Udara di luar gedung pengadilan terasa terik. Namun panas itu sama sekali tidak menyurutkan semangat Anton dan ibunya. Mereka melangkah menuju tempat parkir seperti orang paling penting di dunia. Ibu Yati berkali-kali melirik ke belakang, hanya untuk memastikan saya melihat betapa bahagianya mereka. Akhirnya kamu lepas dari perempuan tidak berguna itu, Anton, kata Ibu Yati dengan tawa meremehkan. Sengaja dikeraskan agar orang di sekitar bisa mendengar. Ibu sudah bilang dari awal, dia hanya akan menyusahkan hidup kita. Lihat saja penampilannya. Sama sekali tidak mencerminkan orang yang punya masa depan. Iya, Bu, jawab Anton dengan nada bangga. Sekarang saatnya kita menikmati hidup yang sesungguhnya. Tanpa dia, rezeki saya pasti jauh lebih lancar. Hari ini juga kita rayakan kebebasan ini dengan sesuatu yang istimewa. Saya hanya menatap punggung mereka. Saya tidak mengatakan apapun. 11 tahun pernikahan kami berakhir di ruang sidang itu. Dan satu-satunya yang Anton pikirkan adalah hadiah untuk dirinya sendiri. Saya masih ingat hari pertama saya bertemu Anton 11 tahun lalu. Waktu itu, saya sengaja mengenakan pakaian sederhana. Saya datang ke kantornya sebagai perempuan biasa yang melamar pekerjaan administrasi. Saya lelah dikejar orang yang hanya mengincar harta saya. Saya ingin dicintai sebagai Kirani, bukan sebagai pemilik perusahaan. Anton waktu itu tampak hangat. Ia mengajak saya makan di warung kaki lima, bukan restoran mahal. Ia berkata bahwa cinta tidak butuh uang. Saya percaya, saya menyerahkan hati saya pada kalimat itu. 6 bulan kemudian, kami menikah di sebuah masjid kecil dengan undangan sederhana. Saya pikir saya menemukan ketulusan. Saya pikir saya akhirnya menemukan seseorang yang mencintai saya apa adanya. Saya begitu bahagia sampai saya rela menutup rapat siapa diri saya sebenarnya. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Setahun setelah menikah, sifat asli Anton mulai muncul. Ia mulai mengeluh soal uang. Gaji administrasinya kecil dan ia ingin lebih. Saya yang masih menyamar sebagai istri sederhana, diam-diam menopang hidup kami dari rekening pribadi yang tidak pernah saya tunjukkan padanya. Saya bilang, itu uang warisan orang tua. Anton percaya dan ia mulai terbiasa hidup dari uang yang ia kira sedikit itu. Ibu Yati datang ke rumah kami 6 bulan setelah pernikahan. Katanya hanya menumpang sebentar. Tapi sebentar
itu berubah menjadi bertahun-tahun. Sejak hari ia menginjakkan kaki di rumah kami, hidup saya berubah menjadi neraka kecil yang sunyi. Setiap pagi, Ibu Yati akan duduk di meja makan dan menilai semua yang saya masak. Sayur saya terlalu asin, ikan goreng saya terlalu kering, kopi saya terlalu pahit. Saya, yang terbiasa memimpin rapat dengan ratusan karyawan, hanya tersenyum dan meminta maaf. Saya menelan semuanya demi rumah tangga yang saya kira layak diperjuangkan. Kirani, kata Ibu Yati suatu pagi sambil menyeruput teh. Kamu ini istri macam apa? Sudah tidak cantik, tidak bisa masak, tidak punya keturunan pula. Untung anak saya mau menerima kamu. Saya menunduk. Saya tahu kalimat soal keturunan itu sengaja diucapkan untuk melukai saya. 3 kali saya keguguran dalam 5 tahun pertama pernikahan. Setiap kali, bukan pelukan yang saya terima, melainkan cibiran. Anton bahkan tidak menemani saya saat saya terbaring lemah di rumah sakit. Ia sibuk dengan teman-temannya. Saya masih ingat keguguran terakhir saya dengan sangat jelas. Malam itu, saya terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Darah mengalir, dan saya tahu saya kehilangan calon anak saya lagi. Saya memanggil Anton, tapi ia sedang tidak ada di rumah. Ibu Yati, yang tidur di kamar sebelah, hanya membuka pintu sebentar. Ia menatap saya yang kesakitan, lalu berkata dengan dingin bahwa saya berlebihan. Ia menutup pintu kembali dan kembali tidur. Saya mengemudikan mobil sendiri ke rumah sakit malam itu, dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca. Sepanjang jalan, saya menahan tangis dan rasa sakit sekaligus. Di rumah sakit, dokter mengkonfirmasi apa yang sudah saya takutkan. Saya kembali kehilangan. Sendirian, di ranjang rumah sakit yang dingin. Saya menangis tanpa ada siapapun di samping saya. Anton baru muncul keesokan paginya, dengan wajah malas dan napas berbau alkohol. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya bertanya kapan saya bisa pulang, karena ia butuh sarapan saat itu. Sesuatu dalam diri saya patah, tapi saya masih bertahan, karena saya pikir mungkin suatu hari ia akan berubah. Sungguh, betapa naifnya saya waktu itu. Padahal, di kantor saya yang sebenarnya, ribuan orang menghormati saya. Mereka memanggil saya Bu Direktur. Keputusan saya menggerakkan miliaran rupiah setiap hari. Tapi di rumah ini, saya hanyalah perempuan yang dianggap tidak berguna. Saya membiarkannya karena saya masih berharap di balik semua keangkuhan itu masih ada cinta yang dulu Anton tunjukkan pada saya. Saya salah. Cinta itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah seorang lelaki yang menunggu kesempatan untuk mengambil semua yang saya miliki. Tahun ke-6 pernikahan, adik ipar saya, Sari, lulus kuliah dan ikut tinggal bersama kami. Sari adalah versi muda dari Ibu Yati. Licik, manis di depan, tajam di belakang. Ia pandai membisikkan hasutan ke telinga Anton. Sejak Sari datang, sikap Anton padaku semakin dingin. Mereka mulai meminta uang dengan cara yang halus, lalu memaksa. Ibu Yati meminta 200 juta untuk renovasi rumahnya di kampung. Sari meminta 50 juta untuk modal usaha yang tidak pernah jadi. Anton meminta 800 juta untuk investasi yang ujungnya raib entah kemana. Setiap kali saya menyerahkan uang, saya mencatatnya diam-diam. Bukan karena pelit, tapi karena naluri seorang akuntan tidak pernah mati dalam diri saya. Mereka mengira saya membayar dari tabungan kecil. Mereka tidak pernah tahu setiap rupiah yang saya berikan adalah ujian. Saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka tega. Dan jawabannya ternyata tidak ada batasnya. Puncaknya datang 2 tahun lalu. Anton bertemu seorang perempuan bernama Fania, rekan kerja barunya. Awalnya hanya bisik-bisik tetangga. Lalu, saya melihat sendiri pesan-pesan mesra di ponselnya yang lupa ia kunci. Saya tidak marah. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang dalam, sampai ke tulang. Saya tahu pernikahan ini sudah mati jauh sebelum hari ini. Maka ketika Anton, atas hasutan ibunya, mengajukan gugatan cerai, saya tidak melawan. Saya bahkan tersenyum. Mereka mengira saya akan menangis, memohon, berlutut,
agar tidak ditinggalkan. Mereka mengira saya akan keluar dari rumah itu dengan tangan kosong dan masa depan suram. Mereka tidak tahu satu hal penting. Rumah yang selama ini kami tempati di kawasan elit itu, atas nama saya. Mobil yang Anton kendarai, atas nama perusahaan saya. Bahkan, kartu kredit yang selama ini Anton gunakan dengan bangga adalah kartu tambahan di bawah rekening utama saya. Mereka hidup di atas kekayaan yang bahkan tidak pernah mereka pahami asal-usulnya. Dan hari ini, di hari mereka merayakan kemerdekaan palsu mereka, mesin pembalasan saya baru saja menyala. Tanpa membuang waktu, Anton mengemudikan mobilnya menuju sebuah showroom mobil mewah terbesar di pusat kota. Tempat itu hanya melayani kalangan atas, dengan harga kendaraan mencapai miliaran rupiah. Begitu melangkah masuk, melewati pintu kaca otomatis, mata Anton dan Ibu Yati langsung dimanjakan deretan mobil mengkilap di bawah lampu kristal. Ibu Yati tak henti berdecak kagum. Ia mengelilingi sebuah mobil keluaran terbaru, sambil membayangkan betapa irinya para tetangga di kampung melihat anak kebanggaannya pulang membawa kendaraan semahal ini. Seorang tenaga penjual berpakaian rapi menghampiri mereka dengan senyum profesional. Anton menunjuk sebuah mobil sport buatan Eropa yang terpajang di posisi paling depan. Ia meminta kunci dan duduk di kursi pengemudi dengan gaya. Tangannya mengusap kemudi berlapis kulit, matanya menerawang, membayangkan pujian dari teman-temannya. "Kami ambil yang ini," kata Anton dengan nada memerintah. "Siapkan semua suratnya hari ini juga. Saya tidak mau menunggu. Saya bayar uang mukanya sekarang." Ia melemparkan sebuah kartu kredit hitam ke atas meja. Kartu khusus kalangan elit, tanpa batas tagihan. Tenaga penjual itu sedikit terkejut melihatnya, lalu mengangguk hormat dan memproses pembayaran. Anton tersenyum sinis. Dalam hati ia merasa sangat pintar karena belum mengembalikan kartu tambahan itu kepada saya setelah perceraian. Anton berpikir, saya yang lugu pasti lupa memblokir kartu itu di tengah kesedihan perceraian dengan selembar tanda tangan. Transaksi miliaran rupiah itu disetujui sistem mesin pembayaran. Ia tidak tahu, tanda tangan yang ia bubuhkan dengan penuh kesombongan itu adalah tali jerat yang akan segera mencekik lehernya sendiri. Sementara itu, di sebuah gedung apartemen mewah yang jauh dari kebisingan kota, saya duduk bersandar di kursi kerja saya. Pemandangan seluruh kota terlihat jelas dari dinding kaca di belakang saya. Saya sedang memeriksa beberapa laporan keuangan perusahaan. Ketika layar ponsel di atas meja menyala, sebuah notifikasi masuk dari bank utama tempat saya menyimpan kekayaan. Pesan itu memberitahukan adanya pemotongan dana dalam jumlah fantastis. Pembayaran uang muka sebuah mobil mewah dari kartu tambahan yang dipegang mantan suami saya. Saya tidak panik. Saya tidak menangis. Saya justru tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Saya meletakkan dokumen di tangan saya. Saya meraih ponsel dan menekan nomor kontak langsung ke manajer bank pribadi saya. Panggilan itu tersambung dalam hitungan detik. "Selamat siang, Bu Kirani. Ada yang bisa kami bantu hari ini?" Sapa suara di seberang dengan hormat. "Selamat siang. Tolong blokir kartu tambahan di bawah rekening utama saya. Sekarang juga," perintah saya dengan suara tenang. "Jangan biarkan ada transaksi sekecil apapun yang lolos setelah detik ini. Dan satu lagi, ubah status tagihan terakhir yang baru saja masuk menjadi tanggung jawab penuh pemegang kartu tambahan. Buat sistem penagihannya terpisah. Langsung dialamatkan ke namanya." "Baik, Bu Kirani, kami akan segera membekukan kartu itu dan memisahkan tagihannya sesuai instruksi Anda. Prosesnya kurang dari 5 menit. Ada hal lain yang bisa kami bantu?" "Itu saja. Terima kasih," jawab saya singkat. Lalu menutup panggilan. Saya meletakkan ponsel di atas meja kayu jati. Saya menatap keluar jendela, melihat deretan gedung bertingkat. Kesabaran yang saya pupuk selama bertahun-tahun sudah habis. Mereka mengira bisa menginjak harga diri saya, lalu pergi membawa harta yang saya kumpulkan dengan kerja keras. Anton dan ibunya telah salah memilih lawan. Kembali ke showroom. Suasana berubah. Tenaga penjual yang tadi tersenyum kini tampak gugup. Layar mesin pembayaran menampilkan tulisan merah. Transaksi ditolak. Kartu diblokir. "Maaf, Pakistan," kata penjual itu,
hati-hati, kartu Bapak ditolak sistem. Sepertinya kartu ini sudah diblokir oleh pemegang rekening utama. Wajah Anton memerah. Tidak mungkin, coba lagi. Pasti ada kesalahan di mesin kalian. Penjual itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Layar merah. Ibu Yati yang tadi angkuh, kini berdiri kaku. Beberapa pengunjung lain mulai melirik ke arah mereka. Anton mencoba kartu lain miliknya sendiri. Kartu debit dengan saldo seadanya. Ditolak juga. Tidak cukup. Bahkan untuk uang muka. Bagaimana ini? Anton, bisik Ibu Yati panik. Katamu, kamu yang pegang kartu mahal itu. Katamu si Kirani bodoh tidak akan sadar. Diam dulu, Bu. Desis Anton. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Ia mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor saya berkali-kali. Saya membiarkan deringnya berbunyi. Saya menatap layar ponsel yang menampilkan namanya. Lalu saya mematikan nada deringnya. Saya kembali pada laporan keuangan saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, dengan wajah dipermalukan di depan seluruh isi showroom, Anton dan Ibu Yati keluar dari sana dengan tangan kosong. Mobil impian itu lenyap dalam sekejap, seperti pasir yang lolos dari genggaman. Malam itu juga, Ibu Yati menelepon saya. Saya mengangkatnya setelah dering ketujuh. Kirani. Berani-beraninya kamu memblokir kartu itu, teriak Ibu Yati di seberang. Kamu permalukan anak saya di depan banyak orang. Kamu pikir setelah cerai, kamu bisa seenaknya bayar tagihan mobil itu sekarang juga. Atau kamu akan tahu akibatnya. Saya menarik napas pelan. Bu, kata saya tenang. Kartu itu atas nama saya. Yang menggesek tanpa izin adalah anak ibu. Secara hukum, tagihan itu kini menjadi tanggung jawab pemegang kartu tambahan, yaitu Anton. Bukan saya. Kamu bicara apa? Kamu pikir kamu siapa? Bicara soal hukum padaku. Saya hanya menyampaikan fakta. Bu, selamat malam, jawab saya. Lalu menutup telepon. Saya tahu ini baru permulaan. Mereka belum tahu hal yang jauh lebih besar sedang menunggu. Tapi malam itu, mereka belum tahu apalagi yang sudah saya siapkan. 3 hari kemudian, sepucuk surat resmi tiba di rumah yang Anton dan Ibu Yati tempati. Surat itu dari sebuah firma hukum ternama. Isinya, satu hal sederhana yang mengguncang seluruh isi rumah. Pemberitahuan pengosongan rumah dalam waktu 30 hari. Karena rumah tersebut telah dijual kepada pemilik baru. Anton membaca surat itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Ini pasti salah, gumamnya. Rumah ini kan rumahku. Ia keliru. Rumah itu tidak pernah atas namanya. Sejak awal, sertifikat rumah itu atas nama saya. Dan beberapa minggu sebelum sidang perceraian, saya sudah menjualnya melalui notaris pribadi saya, Pak Tono. Harganya 12 miliar rupiah. Transaksi sah, hitam di atas putih. Dengan akta jual beli yang lengkap. Saya sengaja tidak memberitahu mereka. Saya ingin mereka merasakan dulu kebahagiaan palsu mereka sebelum kenyataan datang menghantam. Sebenarnya, semua ini telah saya rencanakan dengan cermat berbulan-bulan sebelumnya. Sejak saya yakin pernikahan ini tidak bisa diselamatkan, saya mulai bergerak dalam diam. Saya menemui Pak Tono, notaris dan pengacara pribadi yang sudah bekerja untuk perusahaan saya selama belasan tahun. Ia satu-satunya orang yang tahu betul siapa saya, sekaligus tahu betapa menderitanya saya dalam pernikahan itu. Bu Kirani, kata Pak Tono saat kami bertemu di kantornya, saya sudah lama menunggu hari ibu mengambil keputusan ini. Terus terang, saya tidak pernah mengerti kenapa ibu bertahan begitu lama dengan keluarga itu. Saya hanya tersenyum tipis, karena saya ingin yakin. Pakistan, saya tidak ingin menyesal di kemudian hari, mengatakan bahwa saya tidak berusaha. Sekarang saya yakin. Sudah cukup. Pak Tono mengangguk. Ia membantu saya menyiapkan segalanya. Proses penjualan rumah diatur agar selesai tepat setelah perceraian resmi. Pembelinya adalah seorang investor yang sudah lama mengincar properti di kawasan itu. Harga 12 miliar disepakati tanpa tawar-menawar. Semua dokumen dibuat rapi, sah, dan tidak bisa dibantah siapapun. Saya juga meninjau ulang status semua kartu kredit, rekane, dan aset yang selama ini saya biarkan digunakan keluarga Anton. Saya tidak langsung menutupnya. Saya membiarkannya tetap aktif
sampai saat yang tepat. Saya ingin mereka menggali lubang mereka sendiri, dengan tangan mereka sendiri. Dan benar saja, hanya beberapa jam setelah perceraian, Anton langsung jatuh ke dalam lubang itu dengan membeli mobil mewah, memakai kartu yang bukan miliknya. Naluri seorang akuntan dan pemimpin perusahaan tidak pernah benar-benar tidur dalam diri saya. Bahkan di tengah penghinaan bertahun-tahun, saya selalu mencatat, menyimpan, dan menyiapkan. Bukan karena saya berniat jahat, tapi karena saya tahu suatu hari kebenaran harus berdiri di atas bukti yang kuat. Hitam di atas putih. Ibu Yati histeris. Ia menelepon saya lagi, kali ini dengan suara bergetar antara marah dan takut. Kirani, kamu jual rumah kami. Kami mau tinggal di mana? Kamu tega sekali. Bu, jawab saya. Rumah itu milik saya. Saya yang membelinya dengan uang saya sendiri bertahun-tahun lalu. Anton tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk rumah itu. Saya hanya menjual apa yang memang milik saya. Tapi kami sudah tinggal di sana bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun itu, ibu menghina saya setiap hari. Menyebut saya perempuan tidak berguna. Perempuan menumpang. Sekarang, ibu tahu siapa sebenarnya yang menumpang selama ini, kata saya. Lalu, saya menutup telepon untuk yang terakhir kalinya. Saya tahu, di rumah itu ada 4 orang yang malam ini tidak bisa tidur. Anton, Ibu Yati, Sari, dan ilusi kemenangan yang baru saja runtuh di hadapan mereka. Keesokan harinya, Anton mulai panik sungguhan. Tagihan mobil yang gagal ia beli ternyata bukan satu-satunya masalah. Karena uang muka sempat diproses sebelum kartu diblokir. Ada denda pembatalan transaksi yang kini tercatat atas namanya. Jumlahnya tidak kecil. Ditambah lagi, beberapa cicilan gaya hidup yang selama ini diam-diam ia bayar dari kartu tambahan saya, kini macet total. Anton baru menyadari, selama ini ia hidup di atas uang yang bukan miliknya. Ia mencoba menarik uang dari rekeningnya sendiri. Saldonya menyedihkan. Bertahun-tahun ia merasa kaya, padahal semua kemewahan itu ditopang oleh saya. Mobil, rumah, makan di restoran mahal, pakaian bermerek. Semua itu mengalir dari sumber yang sama, dan sumber itu kini telah ditutup rapat. Dalam keputusasaannya, Anton mulai menghubungi teman-temannya. Teman-teman yang dulu sering ia traktir di restoran mahal, yang dulu memuji-muji kesuksesannya. Ia berharap mereka mau meminjamkan uang, tapi satu persatu mereka menjauh. Ada yang beralasan sedang kesulitan. Ada yang sengaja tidak mengangkat telepon. Ada pula yang terang-terangan menolak. Maaf, Anton, kata salah satu temannya lewat pesan singkat. Aku dengar kabarmu. Terus terang, banyak yang bilang kamu menceraikan istrimu yang ternyata orang penting. Aku tidak mau ikut campur urusan begitu. Cari saja jalan keluarmu sendiri. Anton tertegun membaca pesan itu. Ternyata semua kehangatan yang ia terima selama ini bukan untuk dirinya. Itu untuk uang yang ia hamburkan. Uang yang bahkan bukan miliknya. Begitu uang itu hilang, hilang pula semua teman yang ia banggakan. Ia berdiri sendirian di tengah reruntuhan yang ia bangun sendiri. Yang paling menyakitkan baginya adalah ketika ia teringat semua kebaikan saya yang dulu ia anggap remeh. Setiap kali ia sakit, sayalah yang merawatnya. Setiap kali ia butuh uang, sayalah yang menyediakan tanpa banyak bertanya. Setiap kali ibunya menghina saya tetap melayani perempuan itu dengan sabar. Semua itu kini terasa seperti hutang budi yang tidak akan pernah bisa ia bayar. Sari, adik iparnya, mulai menjauh. Perempuan yang dulu manis dan rajin membisikkan hasutan itu kini menghilang. Ia tahu kapal mulai tenggelam dan ia tidak mau ikut karam. Ketika Anton meminta tolong, Sari hanya menjawab dingin lewat pesan singkat. Katanya ia sedang sibuk dan tidak punya uang untuk membantu. Ibu Yati, yang selama ini paling lantang menghina saya,
kini berubah menjadi perempuan tua yang ketakutan. Ia mulai menyalahkan Anton. "Ini semua salahmu," katanya berkali-kali. "Kalau saja kamu tidak sombong waktu itu. Kalau saja kamu cek dulu kartunya." "Bu sendiri yang menyuruhku beli mobil itu," balas Anton. Suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya, ibu dan anak yang dulu kompak menghina saya, kini saling menyalahkan di tengah reruntuhan hidup mereka. Sementara itu, saya menjalani hidup saya seperti biasa. Saya kembali ke kantor saya yang sesungguhnya. Ribuan karyawan menyambut saya dengan hormat. Saya memimpin rapat dewan direksi, menandatangani kontrak bernilai puluhan miliar, dan mengambil keputusan besar dengan kepala dingin. Tidak ada lagi yang menghina masakan saya. Tidak ada lagi yang menyebut saya perempuan tidak berguna. Bu Asi, asisten rumah tangga lama yang dulu bekerja di rumah kami, menelpon saya suatu sore. Ia satu-satunya orang di rumah itu yang selalu baik pada saya. Ia menangis di telepon. "Bu Kirani, saya turut senang ibu sudah lepas dari mereka. Selama ini saya melihat sendiri bagaimana ibu diperlakukan. Ibu pantas bahagia." Saya tersenyum. "Terima kasih, Bu Asi. Ibu juga orang baik. Kalau ibu butuh pekerjaan, datang saja ke kantor saya. Pintu selalu terbuka untuk orang yang tulus seperti ibu." Bu Asi terdiam sejenak. "Kantor. Bu, memang ibu bekerja di mana?" Saya hanya tertawa kecil. "Nanti ibu akan tahu sendiri." Seminggu kemudian, situasi Anton semakin terjepit. Ia harus mengosongkan rumah dalam hitungan hari. Ia mencoba mencari tempat tinggal, tapi tabungannya tidak cukup untuk menyewa rumah yang layak. Akhirnya, ia dan Ibu Yati terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang selama ini mereka banggakan. Para tetangga yang dulu mereka pamerkan, kini berbisik-bisik. Kabar tentang kejatuhan mereka menyebar cepat. Ibu Yati, yang dulu suka memamerkan menantunya yang katanya miskin, kini tidak berani keluar rumah. Ia malu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang selama ini ia timpakan pada saya. Ada satu kejadian yang membuat kejatuhan mereka semakin terasa pahit. Malam di hari mereka gagal membeli mobil, Anton dan Ibu Yati sebenarnya sempat memaksakan diri merayakan kebebasan mereka. Mereka pergi ke sebuah restoran bintang 5 paling bergengsi di kota. Restoran itu terkenal sangat eksklusif. Tempat para tamu harus memesan jauh hari sebelumnya, dengan penampilan yang sengaja dibuat semewah mungkin. Anton berhasil masuk dan mendapatkan meja. Mereka memesan hidangan termahal di daftar menu. Steak impor, makanan laut segar, minuman mahal. Ibu Yati tertawa-tawa, membayangkan hidup baru mereka yang penuh kemewahan. Anton merasa seperti raja. Ia berencana membayar semuanya dengan kartu tambahan saya, sama seperti yang biasa ia lakukan selama bertahun-tahun. Tapi saat tagihan datang dan kartu itu digesek, layar mesin kembali menampilkan tulisan merah. Ditolak. Anton mencoba lagi dengan wajah memerah di hadapan pelayan. Ditolak lagi. Ia mengeluarkan kartu pribadinya. Saldonya tidak cukup. Akhirnya, di hadapan tamu-tamu lain yang menatap dengan heran, Anton dan Ibu Yati harus menyerahkan jam tangan dan perhiasan sebagai jaminan, sambil berjanji akan kembali membayar keesokan harinya. Malam perayaan kebebasan itu berakhir dengan rasa malu yang membakar. Beberapa hari setelahnya, masalah keuangan mereka semakin menumpuk. Ternyata, selama ini Ibu Yati juga berutang kepada beberapa tetangga di kampung. Ia berani berutang karena yakin menantunya yang kaya akan selalu menutupi. Ketika kabar perceraian menyebar, para penagih utang mulai berdatangan. Mereka menuntut pelunasan. Ibu Yati, yang dulu selalu angkuh di hadapan tetangga, kini harus menundukkan kepala, memohon waktu untuk membayar. Sari, sang adik ipar, menambah luka itu. Ketika tahu kakaknya bangkrut, ia bahkan menuntut Anton mengembalikan uang yang dulu pernah ia titipkan. Padahal uang itu juga berasal dari saya. Pertengkaran besar pecah di antara mereka. Keluarga yang dulu kompak menghina saya, kini saling mencakar di tengah reruntuhan. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Yang tersisa hanya saling tuding dan air mata penyesalan. Saya mendengar semua kabar itu dari jauh, melalui Bu Asih dan beberapa kenalan. Saya tidak merasa senang melihat penderitaan mereka. Tapi, saya juga tidak merasa kasihan.
Saya hanya menyaksikan keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Semua yang mereka lakukan pada saya kini berbalik menimpa mereka, satu persatu. Namun Anton belum menyerah. Dalam keputusasaannya, ia mulai menyusun rencana. Sebelum Anton bertindak, Ibu Yati lebih dulu mencoba caranya sendiri. Dengan susah payah, ia mencari tahu di mana saya tinggal sekarang. Dari seorang kenalan lama, ia mendapat alamat sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota. Ibu Yati datang ke sana dengan wajah penuh amarah, berniat memaksa saya membayar semua utang dan mengembalikan rumah. Tapi begitu tiba di lobi gedung itu, ia terhenti. Gedung itu jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Lantainya berkilau. Ada petugas keamanan berseragam rapi di setiap sudut dan sistem keamanan yang ketat. Ibu Yati menghampiri petugas, menyebut nama saya, dan menuntut untuk naik menemui saya. Petugas keamanan itu memeriksa daftar penghuni, lalu menatap Ibu Yati dengan sopan namun tegas. Maaf, Bu. Ibu Kirani tidak menerima tamu tanpa perjanjian. Beliau juga sudah memberi instruksi khusus mengenai daftar orang yang tidak boleh naik. Maaf, nama ibu termasuk dalam daftar itu. Wajah Ibu Yati memerah. Apa? Beraninya dia. Saya ini mantan ibu mertuanya. Suruh dia turun sekarang. Maaf, Bu. Kata petugas itu tetap tenang. Jika ibu memaksa, kami terpaksa meminta ibu meninggalkan gedung ini. Ini demi kenyamanan seluruh penghuni. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Yati merasakan diusir dengan cara yang sopan namun telak. Ia yang dulu selalu mengusir saya dari ruangan, kini diusir dari sebuah gedung yang bahkan tidak boleh ia masuki. Ia pulang dengan tangan kosong dan harga diri yang remuk. Hari itu, ia mulai mengerti bahwa dunia tempat saya berada kini berada jauh di atas jangkauannya. Anton, yang mendengar kegagalan ibunya, akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia berpikir, jika ia bisa membujuk saya untuk rujuk, semua masalahnya akan selesai. Apartemen tempat saya tinggal terlalu sulit ditembus. Terbukti dari kegagalan ibunya. Tapi Anton ingat satu hal lain. Saya pernah menyebut nama sebuah perusahaan bertahun-tahun lalu saat saya mengigau dalam tidur setelah keguguran. Nama itu tersimpan di sudut ingatannya dengan sisa uang yang ia punya. Anton mencari tahu alamat perusahaan itu. Ia berpikir, mungkin saya bekerja di sana sebagai pegawai biasa. Mungkin ia bisa menunggu saya di depan kantor, memohon maaf, dan membujuk saya kembali. Dalam pikirannya yang sempit, ia masih menganggap saya perempuan lemah yang akan luluh oleh air matanya. Pagi itu, Anton datang ke sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis paling elit di kota. Gedung itu megah, berkilau, dengan logo perusahaan terpampang besar di puncaknya. Anton sempat ragu. Tempat ini terlalu mewah untuk seorang pegawai administrasi seperti yang ia bayangkan tentang saya. Tapi ia tetap masuk dengan harapan bisa menemui saya di lobi. Ia menghampiri petugas resepsionis. Permisi, saya ingin bertemu dengan seorang pegawai bernama Kirani. Mungkin dia bekerja di bagian administrasi atau keuangan. Petugas resepsionis itu menatap Anton dengan bingung. Maaf, Pakistan. Bisa diulang nama yang Bapak maksud? Kirani. Ulang Anton. Perempuan. Sekitar 38 tahun. Memakai jilbab. Wajah petugas itu berubah. Ia tampak terkejut. Lalu cepat-cepat memasang sikap hormat. Maaf, Pakistan. Apakah Bapak ada janji dengan Ibu Direktur Utama kami? Anton terdiam. Direktur Utama. Iya, Pakistan. Ibu Kirani adalah direktur utama dan pemilik perusahaan ini, kata petugas itu. Tanpa janji, kami tidak bisa mengizinkan Bapak naik ke lantai eksekutif. Dunia Anton seakan berhenti berputar. Kakinya lemas. Perempuan yang selama ini ia hina sebagai tidak berguna. Perempuan yang ia buang demi kebebasan. Perempuan yang ibunya sebut hanya menumpang hidup. Ternyata adalah pemilik gedung pencakar langit. Tempat ia kini berdiri terpaku. Semua potongan kenyataan menghantamnya sekaligus. Uang yang selalu ada, rumah mewah, kartu kredit tanpa batas, ketenangan saya yang aneh saat menghadapi penghinaan, senyum dingin saya di ruang sidang. Semua itu
kini masuk akal. Ia tidak membuang seorang beban. Ia membuang sumber dari seluruh kemewahan hidupnya tanpa pernah menyadarinya. Anton tidak menyerah. Ia memohon kepada petugas resepsionis, mengaku sebagai mantan suami saya. Ia merengek, mengatakan ia hanya ingin bicara sebentar. Petugas itu dengan sopan menelpon ke atas untuk meminta arahan. Saya yang sedang berada di ruang kerja saya mendengar laporan itu dari asisten pribadi saya. Sejenak saya terdiam. Saya menatap kota dari balik kaca. Saya tidak merasa marah. Saya juga tidak merasa puas. Yang saya rasakan hanya satu, tenang. Lelaki yang dulu menghancurkan saya kini berdiri di lobi gedung saya, memohon untuk ditemui. Biarkan dia naik, kata saya pada asisten saya. Saya ingin menyelesaikan ini, sekali dan untuk selamanya. Beberapa menit kemudian, Anton melangkah masuk ke ruang kerja saya. Ruangan luas dengan dinding kaca, perabot mewah, dan pemandangan seluruh kota di bawahnya. Ia berdiri di ambang pintu, tampak kecil dan asing di tempat itu. Wajahnya pucat. Pakaiannya yang dulu rapi, kini tampak lusuh. Saya duduk di kursi saya, tenang, dengan tumpukan dokumen di meja. Saya tidak berdiri menyambutnya, saya hanya menatapnya. Untuk pertama kalinya, sebagai diri saya yang sesungguhnya. Kirani, ucap Anton. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu kalau kamu sehebat ini. Tentu kamu tidak tahu, jawab saya tenang. Karena selama 11 tahun, kamu tidak pernah benar-benar melihat saya. Kamu hanya melihat perempuan yang bisa kamu hina. Kamu manfaatkan. Lalu, kamu buang. Anton menunduk. Aku salah. Aku khilaf. Ibu yang menghasut aku. Sari yang mempengaruhi aku. Aku masih mencintaimu. Kirani, mari kita mulai lagi. Kita rujuk. Aku janji akan berubah. Saya menatapnya lama. Lalu, saya tersenyum. Senyum yang tidak ada lagi kepahitan di dalamnya. Anton, kata saya. Kamu tahu kapan kamu kehilangan saya? Bukan di ruang sidang kemarin. Saya kehilangan rasa cinta saya padamu bertahun-tahun lalu. Saat kamu tidak menemani saya di rumah sakit ketika saya kehilangan anak kita. Saat itu, saya sudah mati di dalam pernikahan ini. Sisanya hanya saya yang bertahan. Demi sebuah janji yang ternyata kosong. Saya membuka laci meja saya. Saya mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ada salinan akta jual beli rumah, rekening koran, transaksi kartu tambahan, dan catatan rapi semua uang yang pernah keluarga Anton minta dari saya selama bertahun-tahun. Hitam di atas putih. Saya meletakkannya di hadapan Anton. Ini, kata saya, semua yang pernah keluarga kamu ambil dari saya. 200 juta untuk renovasi rumah ibu. 50 juta untuk usaha Sari yang tidak pernah jadi. 800 juta untuk investasimu yang raib. Belum termasuk biaya hidup harian selama 11 tahun. Saya tidak pernah meminta semua itu kembali. Saya hanya ingin kamu tahu. Saya selalu tahu. Saya hanya memilih diam. Tangan Anton gemetar saat membuka map itu. Wajahnya semakin pucat membaca angka demi angka. Semua tercatat rapi. Dengan tanggal dan jumlah yang akurat. Ia tidak bisa membantah satupun. Kenapa? Kenapa kamu diam saja selama ini? Tanyanya lirih. Karena saya menunggu, jawab saya. Saya menunggu untuk melihat. Apakah di balik semua keserakahan itu masih ada cinta yang tulus? Ternyata tidak ada. Dan ketika saya yakin akan hal itu, saya tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Saat itu, ponsel Anton berdering. Itu Ibu Yati. Dengan tangan gemetar, Anton mengaktifkan pengeras suara. Mungkin berharap ibunya bisa membantunya. Suara Ibu Yati memenuhi ruangan. Anton, kamu di mana? Ada surat lagi datang. Katanya kontrakan kita juga bermasalah. Kamu harus cari uang sekarang. Minta saja pada Kirani. Dia kan masih cinta sama kamu. Pasti dia mau bantu. Saya membiarkan suara itu terdengar jelas. Lalu, saya berbicara cukup keras agar Ibu Yati di seberang telepon bisa mendengar saya. Selamat siang, Bu Yati. Hening sejenak di seberang. Kirani. Kamu bersama Anton? Iya. Bu,
Anton sedang di kantor saya, di gedung milik saya, kata saya tenang. Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Dulu ibu selalu menyebut saya perempuan tidak berguna, perempuan menumpang yang tidak punya masa depan. Hari ini, saya hanya ingin ibu tahu satu hal. Rumah yang ibu tempati selama ini, mobil yang Anton banggakan, kartu kredit yang kalian gesek dengan sombong. Semuanya berasal dari perempuan tidak berguna ini. Selama 11 tahun, kalian hidup dari keringat saya sambil meludahi wajah saya. Tidak ada jawaban dari seberang. Hanya suara napas yang tertahan. Saya tidak akan menuntut kembali 1 rupiah pun dari yang sudah kalian ambil. Lanjut saya. Anggap itu harga yang saya bayar untuk sebuah pelajaran. Tapi saya juga tidak akan memberi kalian 1 rupiah lagi. Mulai hari ini, kalian harus berdiri di atas kaki kalian sendiri. Seperti yang selalu kalian katakan, rezeki akan lebih lancar tanpa saya. Saya hanya membantu mewujudkan kata-kata kalian sendiri. Telepon di seberang terputus. Mungkin Ibu Yati tidak sanggup mendengar lebih jauh. Anton berdiri terpaku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi air mata itu sudah terlambat 11 tahun. Pulanglah. Anton, kata saya akhirnya, urus hidupmu, urus ibumu. Belajarlah berdiri sendiri. Seperti yang seharusnya kamu lakukan sejak dulu. Pintu ini tidak akan pernah terbuka lagi untukmu. Anton mengangkat map di hadapannya, lalu meletakkannya kembali dengan tangan gemetar. Ia tahu. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada lagi yang bisa ia minta. Dengan langkah berat, ia berbalik dan keluar dari ruangan saya, dari gedung saya, dari hidup saya. Untuk selamanya. Saya menatap pintu yang tertutup di belakangnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasakan kelegaan yang utuh. Bukan kemenangan yang penuh dendam. Hanya kelegaan seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama ia pikul. Saya berjalan menuju jendela. Saya menatap kota yang membentang di bawah. Saya teringat pada perempuan muda 11 tahun lalu, yang menyamar sebagai pegawai sederhana demi mencari cinta yang tulus. Perempuan itu belajar dengan cara yang menyakitkan, bahwa ketulusan tidak bisa dipancing dengan kepura-puraan. Tapi perempuan itu juga belajar bahwa harga dirinya tidak akan pernah bisa dibeli atau diinjak oleh siapapun. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan tenang bagi saya. Tapi tidak bagi Anton dan keluarganya. Kabar tentang kejatuhan mereka menyebar lebih cepat dari yang mereka kira. Ternyata, beberapa kenalan Anton di dunia kerja mulai menyadari siapa perempuan yang ia ceraikan. Nama saya bukan nama asing di kalangan bisnis. Mereka yang dulu memuji Anton, kini diam-diam menertawakannya. Pria yang dengan bodoh membuang istrinya sendiri. Yang ternyata seorang direktur utama. Anton kehilangan pekerjaannya tak lama setelah itu. Bukan karena saya tidak pernah campur tangan. Tapi reputasinya hancur sendiri. Atasannya menganggap seorang pria yang tega memperlakukan istrinya seperti itu tidak bisa dipercaya dalam urusan apapun. Vania, perempuan yang dulu menjadi selingkuhannya, juga menjauh begitu tahu Anton kini bangkrut. Ternyata, cinta yang ia kejar di luar sana hanya tertarik pada uang yang sudah tidak ia punya. Ibu Yati jatuh sakit beberapa bulan kemudian. Tekanan dari kejatuhan ini terlalu berat untuk perempuan tua yang seumur hidup hanya tahu cara meremehkan orang lain. Anton, yang kini tidak punya apa-apa, harus merawat ibunya di kontrakan kecil mereka. Ia bekerja serabutan, menjadi supir antar barang, demi menyambung hidup. Tangan yang dulu menggesek kartu kredit miliaran, kini memegang setir untuk upah harian. Sari, adik ipar yang dulu licik, menikah dengan seorang pria yang ternyata juga gemar memanfaatkan orang. Hidupnya tidak lebih baik. Roda memang berputar. Apa yang ditanam, itu pula yang dituai. Mereka menanam kesombongan dan keserakahan. Dan kini, mereka memanen buah pahitnya sendiri. Suatu sore, Bu Asih, asisten rumah tangga lama itu, benar-benar datang ke kantor saya. Wajahnya sumringah saat melihat saya duduk di balik meja besar. Ya Allah, Bu Kirani, katanya sambil menutup mulut. Jadi ini yang Ibu maksud kantor. Saya tidak menyangka. Saya tersenyum dan menyuruhnya duduk. Bu Asih, Ibu satu-satunya orang di rumah itu yang tulus pada saya. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan Ibu.
Kalau ibu mau, ada posisi di sini yang cocok untuk ibu. Gaji layak, dihormati. Tidak ada yang akan merendahkan ibu. Mata Bu Asih berkaca-kaca. Ia mengangguk berkali-kali, tak mampu berkata-kata. Hari itu, satu-satunya orang baik dari masa lalu saya mendapatkan tempat yang layak. Karena saya percaya, ketulusan selalu pantas dibalas dengan ketulusan. Bulan demi bulan berlalu. Saya kembali fokus pada perusahaan saya. Bisnis berkembang pesat. Saya membuka cabang baru, mempekerjakan ratusan orang, dan mengalirkan rezeki bagi banyak keluarga. Saya menemukan kembali diri saya yang dulu sempat saya kubur demi sebuah pernikahan yang tidak menghargai saya. Saya tidak pernah lagi menyembunyikan siapa saya. Pelajaran terbesar dari semua ini adalah, saya tidak perlu mengecilkan diri agar dicintai. Cinta yang sejati tidak akan meminta saya untuk menjadi kurang dari diri saya sendiri. Dan jika cinta seperti itu belum datang, saya cukup belajar mencintai dan menghargai diri saya terlebih dahulu. Setahun setelah perceraian, saya duduk di teras apartemen saya pada suatu senja. Di meja tersaji makanan sederhana yang saya masak sendiri. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu selalu dihina Ibu Yati. Tapi sore itu, makanan sederhana itu terasa lebih nikmat dari hidangan restoran bintang 5 manapun. Karena untuk pertama kalinya, saya menikmatinya dalam ketenangan, tanpa ada yang merendahkan saya. Saya menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Hati saya damai. Luka-luka lama mulai sembuh. Saya sadar, kebebasan yang sesungguhnya bukan milik Anton dan ibunya saat mereka keluar dari ruang sidang itu. Kebebasan sejati adalah milik saya. Kebebasan dari penghinaan, dari kepura-puraan, dari harapan kosong yang terlalu lama saya genggam. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun dalam. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah meremehkan kesabaran orang yang memilih diam. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah kekuatan yang sedang menunggu waktu yang tepat. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menyembunyikan kekuatan mereka, yang mengecilkan diri demi mempertahankan rumah tangga, yang menelan setiap penghinaan demi sebuah janji. Untuk kalian semua, ketahuilah, bertahan dalam hubungan yang merendahkan kalian bukanlah pengorbanan. Itu hanya menunda waktu untuk mencintai diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Anton di luar sana. Lelaki yang tidak menghargai apa yang mereka miliki, sampai semuanya hilang. Yang baru menyadari nilai seseorang setelah orang itu pergi. Sayangnya, penyesalan yang datang terlambat tidak pernah bisa membeli kembali apa yang sudah hancur. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Yati, yang karena ketakutan kehilangan anak, atau merasa tersaingi, memilih menghancurkan menantu mereka sendiri. Padahal menantu yang baik adalah anugerah, bukan ancaman. Mereka lupa bahwa cara mereka memperlakukan orang lain akan kembali pada diri mereka sendiri suatu hari nanti. Anton kini menjalani hidup yang jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Ibu Yati menua dalam penyesalan dan penyakit. Sari menuai apa yang ia tanam. Dan saya, perempuan yang dulu mereka sebut tidak berguna, kini berdiri tegak, bahagia, dan merdeka sepenuhnya dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas keburukan dengan kehancuran. Atau kita bisa memilih untuk bangkit dan membiarkan keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian diremehkan oleh orang yang seharusnya menghargai kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.